Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang tokoh sufi yang memiliki gelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali. Beliau adalah wali yang memadukan antara syariat sufisme secara praktis aplikatif. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di Iran pada Senin, 1 Ramadan 470 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Pemilik nama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Sholih Musa Zangi Dausat Al-Jailani ini wafat di Baghdad pada Sabtu, 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah, 1166 Masehi. Semasa hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi wali yang masyhur. Ia termasuk wali yang pandai dalam menguasai ilmu pengetahuan, khususnya di bidang agama. Sampai sekarang nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih populer di tengah masyarakat. Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kerap disebutkan dalam acara keagamaan. Bahkan, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering dibacakan oleh umat Islam masa kini. Tidak sedikit umat Islam yang mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya. Mereka juga mengambil hikmah dari apa yang disampaikannya. Kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menjadi nasihat yang amat berarti bagi umat Islam masa kini. Kata-kata yang syarat hikmah dan makna ini dapat memberikan energi positif kepada siapa saja pembaca atau pendengarnya. Berikut kata-kata bijak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dapat memberikan inspirasi dan pelajaran. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu dan menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Dunia boleh saja di tanganmu atau berada di sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik. Tetapi jangan meletakkannya di dalam hati. Engkau boleh menyimpannya di luar pintu hati, tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu. Karena hal itu, tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu.
Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu, sabar adalah suatu kekuatan. Janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu. Memang demikianlah kebanyakan orang. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Terkadang kamu meminta pertolongan kepadanya dengan menentangnya. Kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu maka dinamakan kaya. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, kerana hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperoleh ketinggian, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, kerana sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu sahaja, tanpa berusaha memperolehnya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Berpikirlah, bahwasanya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya. Tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan jadikan duniamu sebagai kentunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang masih tersisa maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain maka lakukanlah. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui.
Nasihatilah dirimu terlebih dahulu barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan motivasi-motivasi setelah menonton dan menyimak video ini.